Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Ramadana dari kelas 8C SMP Negeri 40 Kota Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita berjudul Bersih Belum Tentu Sehat, karya saya sendiri. Mari kita simak dan selamat menyaksikan. Setiap pagi sebelum sekolah, seperti biasanya, Lisa selalu menyempatkan waktunya untuk memakan sarapannya. Nah, seperti biasanya, ibu yang selalu menyiapkan menu bekal dan juga menu sarapan Risa. Lalu, pada suatu hari, Risa pun merasa penasaran. Kira-kira kenapa ya bekal miliknya dan juga sarapan miliknya itu harus memiliki 5 komponen dalam makanan sehat dan juga bergizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Lalu, Risa pun bertanya kepada ibu karena rasa penasarannya tersebut. Ibu, kira-kira kenapa ya bekal makan dan juga sarapan Risa harus punya kayak karbohidrat, protein, lemak, dan yang lainnya? Emang apa sih manfaatnya untuk kita? Lalu, ibu pun menjawab, memang manfaatnya tidak terasa langsung oleh Risa, tapi Risa bisa lihat kan, badan Risa, tubuh Risa itu sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, itu adalah salah satu dari berbagai banyak manfaat makanan sehat dan bergizi. Lalu Risa pun kembali menjawab, oke deh, kalau begitu mulai hari ini Risa bakal banyak makan makanan sehat dan bergizi. Setelah percakapan tadi, Risa pun izin pamit kepada ibu untuk pergi ke sekolah. Dan seperti biasanya, saat pelajaran berlangsung, Risa selalu semangat untuk mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan dari bapak dan ibu guru. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Bel istirahat pertama pun mulai berbunyi. Ting-nong. Dan lalu, Alim, sahabat dekatnya Risa, seperti biasa mengajak Risa untuk ke kantin. Kak, ayo temenin aku jajan ke kantin, ucap Alim. Lalu Risa pun menjawab dengan ragu. Tapi kayaknya aku bawa bekal dari hari ini. Mungkin kita makan istirahat berdua aja ya. Lalu Alim pun menjawab, ya udah, gak apa-apa, kamu makan dulu aja bekal kamu. Nanti kita akan jajan di istirahat kedua. Lalu Risa pun mengiyakan perkataan Alim tadi. Dan Risa pun akhirnya memakan bekalnya. Dan tidak terasa, waktu pun mulai menunjukkan jam masuk pelajaran. Seperti biasa, bel pun berbunyi. Ting-dong. Dan lalu mereka mengikuti pelajaran seperti biasa. Tapi ada rasa tidak enak hati dalam diri Risa karena dia merasa kalau dia tidak menemani Alim saat ke kantin tadi. Jadi ia merasa tidak enak hati. Lalu setelah itu waktu pun kembali berjalan. Dan sampai pada bunyi bel istirahat kedua. Ting-dong. Dan lalu seperti biasa Alim menagih janji Risa tadi. Nah, sekarang kan udah istirahat kedua, ayo kita jalan bareng. Lalu Risa pun mengiyakan ajakan Alim. Ayo kita jalan bareng. Lalu mereka pun sama-sama pergi ke kantin untuk melihat jajanan. Sembari mereka mengitari kantin, mereka mencari jajanan yang akan mereka beli. Lalu Risa pun sudah menemukan apa jajanan yang akan mereka beli. Risa, kayaknya kita beli ini aja yuk, ucap Alim. Lalu Risa pun mengiyakan, oke, kita beli ini aja. Dan mereka membeli gorengan dan juga minuman di kantin tersebut. Nah, setelah beres dari kantin, mereka pun melanjutkan dengan makan bersama di kelas, sembari mengobrol. Lalu, waktu pun terus berlangsung. Dan pada akhirnya, waktu istirahat telah habis. Itu tandanya jam pelajaran akan dimulai. Bel seperti biasa berbunyi. Ting-dong. Dan lalu, saat jam pelajaran, Risa sudah merasa agak sakit perut. Tapi ia tetap menahannya dan menunggu hingga pulang. Saat jam pulang sudah berbunyi, ting-dong. Mereka pun akhirnya
"Wih, kayaknya dari tadi aku sakit perut deh." Lalu Ali pun menjawab, "Tapi kan ini udah jam pulang, Risa. Mungkin tadi kamu lapar, kurang makan. Nanti habis ini pulangnya langsung makan ya." Lalu Risa pun mengiyakan perkataan Alin tadi. Dan selanjutnya mereka pun pulang masing-masing ke rumah. Saat di rumah, Risa masih merasakan perutnya itu tak kunjung membaik. Akhirnya, karena ibu khawatir kepada Risa, ibu pun membawa Risa ke klinik dekat rumah Risa. Lalu, di klinik, dokter menanyakan beberapa pertanyaan kepada Risa. Coba deh, Risa ingat-ingat lagi. Kira-kira tadi Risa makan apa? Lalu Risa pun menjawab pertanyaan dokter. Tadi Risa cuma makan bekal dari ibu, gorengan sama minuman, dokter. Lalu dokter pun memberi jawaban dan juga solusi. Sepertinya makanan yang Risa makan tadi itu kurang bersih. Sepertinya makanan tadi itu mengandung bakteri atau terpapar oleh kotoran. Makanya kenapa perut Risa bisa sakit. Nah, makanan yang Risa makan, kalau mungkin terlihat dari luarnya bersih, tapi belum tentu sehat. Bisa saja ada kotoran yang tidak terlihat, makanya Risa merasa sakit perut. Nah, sekarang coba dokter resepkan ya obat untuk Risa. Lalu Risa pun kembali menjawab, "Terima kasih ya dokter. Lain kali Risa akan lebih teliti dalam membeli makanan." Nah, teman-teman, kita harus melihat makanan apa yang kita makan. Walaupun terlihatnya itu bersih, tetapi belum tentu itu sehat. Nah, bisa saja makanan bersih yang kita makan itu terpapar oleh kotoran dan juga bakteri. Nah, tetapi makanan sehat yang kita makan itu sudah pasti seharusnya bersih. Demikian cerita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.